Teman-teman, jumpa kembali dengan YouTuber NKRI. Kita akan lanjut diskusi kita. Kali ini topik kajian kita tentang ya perasaan deg-degan dan seribu macam perasaan yang ada pada Roy Suryo. Itu kesaksian dirinya yang harap-harap cemas apakah hari ini atau besok atau tepatnya Kamis atau Jumat, bahwa surat P21 itu akan diterima oleh dirinya, ya, oleh Roy Suryo, untuk memastikan bahwa memang rumor yang berkembang tentang kelengkapan seluruh berkas yang direvisi kembali oleh para penyidik itu dinyatakan sempurna, dan para jaksa yang meneliti atau jaksa penuntut umum itu sudah menyatakan paham tentang konstruksi hukum yang dibangun berikut dengan alat bukti yang jumlahnya 709 disertai keterangan ahli 25 orang dan ada 131 keterangan saksi termasuk saksi fakta. Nah, ini yang kemudian berikut disertai dengan pelimpahan tersangka. Dan tersangka yang paling disorot itu adalah Roy Suryo dan Ti Fausia Tiasuma. Nah, perasaan cemas, deg-degan, dan ya tentu seribu macam rasa yang ada pada diri Roy Suryo, itulah yang kemudian ia coba sampaikan perasaannya itu dalam sebuah podcast bersama dengan Abdul Ghafur Sangaji. Saya membayangkan teman-teman, ini dua orang yang tetap yakin bahwa P21 itu bohong, ya, bahkan memframing bahwa kepolisian itu dalam hal ini melakukan kebohongan publik terkait dengan pernyataan Kombes Iman Imanuddin yang menyebut ketika menjawab pertanyaan awak media tentang P21, ia katakan bahwa kami tidak perlu lagi melengkapi, ya, dan kemudian tinggal koordinasi dan komunikasi untuk memastikan pelimpahan barang bukti dan tersangka akan dilakukan sebagai bagian dari pelimpahan pertanggungjawaban kedua institusi penegak hukum ini. Nah, pernyataan Roy Suryo yang tidak yakin atau bahkan menyalahkan pihak penyidik, bahkan menyebut, ya, penyidik itu melakukan kebohongan, ini menarik teman-teman untuk kita jawab dan kita klarifikasi. Dan sekaligus saya mendapat informasi juga bahwa pihak kepolisian itu sudah menjawab Roy Suryo untuk hati-hati dengan menyebut kata polisi melakukan kebohongan. Dalam konteks ini, saya sudah menurunkan beberapa berita yang menegaskan bahwa pertaruhan kalau polisi bohong itu tidak main-main. Ini terkait langsung dengan kredibilitas dan nama baik institusi kepolisian atau lebih tepat Polda Metro Jaya. Dan ini juga terkait dengan apa yang saya katakan sebagai bagian dari upaya secara khusus Kombes Iman Imanuddin untuk menegaskan bahwa sebagai perwira menengah Polri, ia sangat berhati-hati dan tidak akan gegabah, dan kalau itu terjadi maka ia siap dicopot dari jabatan sebagai Direskrimum Polda Metro Jaya. Teman-teman, kita akan bahas ketegasan kepolisian hari ini Kamis, besok Jumat, dan kita pastikan ada berita baik untuk menunjukkan bahwa penegakan hukum itu tidak kalah dengan tindakan-tindakan yang dirasakan itu sebagai pelemahan dari proses hukum yang ada di tanah air kita. Selamat datang teman-teman dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita.
tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atensi, perhatian, dan supportnya. Mari kita terus kembangkan narasi-narasi yang penuh dengan optimisme dan lawan narasi dendam, fitnah, dan kebencian. Kita akan simak teman-teman apa yang dikatakan oleh Roy Suryo dan Abdul Ghafur Sawangaji yang sibuk dengan podcastnya, bukan malah sibuk persiapan untuk menjawab secara hukum apa-apa saja yang kemungkinan akan terjadi dalam persidangan-persidangan yang kemudian mereka akan lalui. Kita simak. Tidak memburu maut gitu ya. Oke. Duet eksklusif. Nah, duet eksklusif ya. Hari Masih ini bahas info P21 loh, Mas Roy. udah benar datang. Udah. Tapi bohong. Katanya P21, tapi bohong. Ya, jadi itu hari ini teman-teman yang menonton Kata Roy Andi Suryo Azwan. official ya dan Abdul Ghafur Sawangaji official. Kata Ya. Andi Azwan, Jumat besok itu deadline. Kok bisa dia ngitung deadline dari mana? Hari ini udah deadline. Oh bisa-bisanya emang Anda Dominus Litis, orang kejaksaan, bisa ngitung Tapi deadline. kalau kata Bu Eli Daneti, Heeh. hari ini batas akhir. Sudah, hari ini batas akhir. Jadi kali ini memang ya antar termul aja nggak kompak. Ya, Iya, gitu. betul. Jadi hari ini sudah Rabu, tanggal 17 Juni ya 2026. Artinya kalau dengan tanggal ketika waktu itu Pak Direskrim Pak Imanuddin ya, yang meskipun kata orang-orang kalimatnya bersayap, tapi Mas itu kan diterjemahkan oleh para termul, diglorifikasi P21, bahkan ada yang saya sudah diperlihatkan P21-nya, gitu. Ada gitu. Bahkan tadi Malampir tadi udah bilang kalau semenjak tanggal 8 Mei dia sudah boleh dong lihat itu, boleh dong gitu. Nah boleh dong agak waras ya kalau bilang hari ini sudah batas akhir. Memang udah batas akhir. Kalaupun hari Jumat, kalaupun ya, saya tanya orang hukum nih. Ya, oke, Mas Roy. Kalaupun hari Jumat dan tiba-tiba undangannya itu baru datang besok, itu patut tidak? Saya kira tidak patut ya, Mas Roy. Nah, karena harus patut kan Ya, undangnya. karena secara formil, Ini penting nih. pemanggilan siapapun Ya. untuk menghadap ke penegak hukum, baik di kejaksaan, baik di pengadilan, baik di kepolisian, itu harus dilakukan secara sah dan patut. Betul. Sah itu harus berdasarkan surat resmi, Ya. tidak berdasarkan omon-omon, Nah, tidak berdasarkan info. Besok Oke. akan dipanggil ya, nggak Iya. bisa begitu. Tetapi Iya. harus formil, sah. Sah secara hukum artinya dan ada pejabat yang bertanda tangan, ada informasinya, dan harus dilakukan secara patut. betul Patut itu artinya menggunakan surat. harus beberapa hari sebelum jadwal tersebut, Biasanya orang gitu. tersebut harus sudah menerima. Dan Karena kalau hari Jumat, Mas Roy, Ah, besok dikirim, ah. kan bisa saja orang yang diinfokan surat itu, dalam surat itu, tapi ternyata misalnya keluar kota. ya, Maka secara patut itu biasanya 3 atau 4 hari sebelumnya. kalaupun ya biasanya saya kalau misalnya kami itu kalau diundang ya, baik selaku waktu itu masih terlapor atau tersangka, apalagi kalau mau dilakukan P21 ya gitu besok, itu kan biasanya saya juga di WA dulu. Ya, ada WA-nya gitu. Tapi sampai dengan malam hari ini kita live ini ya, memang belum ada sama sekali. Jadi belum ada WA yang masuk ya dari petugas, dan biasanya WA itu mengawali kalau misalnya akan ada panggilan suratnya. Dan suratnya pasti akan dikirimkan itu dengan menggunakan pos yang bukan hanya pos ya, tapi menggunakan jasa kurir yang Jasa cepat, kurir, dan ya. biasanya antara WA dengan surat itu tidak lama. Harusnya tadi udah datang. Kalau misalnya Iya, dipanggil, artinya kalaupun hari Jumat itu yang kata termul-termul itu akan jadi Jumat keramat ya. ya, Padahal saya kutip pernyataannya Pak Al-Katiri, Jumat itu hari yang berkah. betul, bisa Hari yang keramat. baik buat umat Ya. Islam, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ya. Bahkan di negara-negara Islam, hari Jumat itu adalah hari libur, bukan hari Minggu. Makanya kalau ada yang mengatakan hari Jumat itu hari Jumat keramat Keramat, untuk para pejuang-pejuang Ya. ini, ya boncos. Betul. Karena belum ada buktinya. Ya, mungkin Jumat yang benar keramat itu untuk para termul ya, gitu. Karena untuk para termul itu keramat itu dulu adalah nama rumah sakit jiwa di Jakarta. Namanya Keramat.
Kalau di Jogja rumah sakitnya itu milik keluarga saya, namanya Puri Nirmala. Itu salah satu termul kemarin ada ya yang nyampe ke Puri Nirmala. Kenapa nggak masuk sekalian? Masuk sekalian, saya kasih VIP. Ya gitu. Jadi dirawat gratis. Ya gitu untuk si Toyib Fanani itu. Jadi Keramat itu dulu nama rumah sakit karena daerahnya Keramat di Jakarta. Rumah sakit jiwa Keramat. Berarti orang yang kayak gitu harusnya ya masuk ya, Mas? Iya, Keramat itu ada di Magelang juga ada tuh rumah sakit jiwa Keramat itu juga ada, Jakarta juga Grogol juga. Berarti Mas Roy, ini secara hukum saya clearkan ya. Ya. Sampai hari ini kami live, Ya. tanggal 17 Juni 2026 ya. pada pukul 18 lebih sekian menit waktu Indonesia hampir Barat. 19 ini. Hampir 19 ini. Belum ada satupun pemberitahuan resmi dari aparat penegak hukum, baik pihak kejaksaan, baik juga pihak Polda Metro Jaya, bahwa berkas perkara telah dinyatakan P21 sebagaimana yang diglorifikasikan, oleh yang para diterjemahkan oleh para termul-termul itu. Kita bicara by data, kita bicara by hukum, bukan asumsi. Kalau memang pada akhirnya itu. Oke teman-teman, saya selesai di situ ya, dan kita akan lanjut diskusi kita untuk memperdalam apa yang disampaikan oleh mereka berdua. Jadi ada glorifikasi, kemudian ada upaya untuk menggiring opini yang datang dari termul-termul ya. Saya membayangkan ketika Pak JK ya menyebut kata termul-termul itu ya ada spirit tertentu ya. Silakan teman-teman menerjemahkan spirit tertentu yang saya maksudkan. Tetapi itulah ya, kita terima saja ya kata termul itu dari siapapun ya, termasuk Roy dan Abdul Ghafur yang mencoba ya untuk memframing bahwa termul itu adalah sebuah diksi yang dipakai oleh mereka untuk menekankan bahwa ini orang-orang yang bermasalah, ini orang-orang yang patut kita curigai sebagai ya orang-orang yang harus dimasukkan di rumah sakit Keramat ya, rumah sakit jiwa dan seterusnya. Padahal teman-teman ya, termul itu ya kita jadikan ya semacam refleksi diri tentang termuliakan. Artinya ya termul itu artinya orang-orang yang terpilih, termuliakan ya. Mengapa? Ya karena kita yakin bahwa kita menegakkan pada kebenaran dan kita tidak kalah dengan narasi-narasi penuh dengan dendam, fitnah, dan kebencian. Nah, kembali teman-teman ke pernyataan mereka berdua ya. Nampaknya memang Roy Suryo sangat berharap ya, berharap cemas dan ngarep banget ya untuk di WA oleh para penyidik untuk ya diberi informasi bahwa P21 bersama dengan pelimpahan barang bukti dan tersangka itu akan terjadi hari Kamis dan Jumat ya, kita tunggu saja. Dan saya setuju Jumat berkah ya, karena memang ya semua hari itu hari berkah ya. Jadi kita tidak perlu mengikuti pandangan bahwa hanya ada satu hari yang menjadi hari berkah, hari istimewa ya. Semua hari itu hari istimewa kalau kita semua yakin bahwa setiap hari kita diberikan ya anugerah, karunia ya, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk kita jalani, dan kita percaya bahwa setiap hari itu kita mendapatkan yang terbaik dari seluruh ikhtiar kita untuk melakukan yang terbaik. Nah, jadi harapan Roy Suryo untuk mendapatkan surat surat P21 mudah-mudahan didengar oleh jaksa dan juga didengar oleh para penyidik ya, karena orang ini sudah berkoar-koar kemana-mana ya, bahkan ngenyek ya, dan menghina institusi kepolisian yang disebutnya hanya omon-omon ya, hanya gosip belaka atau hanya ya berbohong belaka. Jadi mereka menantang ya kepolisian dan kejaksaan untuk merespon ya harapan mereka tentang P21 itu jangan omon-omon ya, jangan gosip, jangan bohong ya. 3 kata kunci yang muncul dalam kelompok Roy Suryo ini ya. Jadi omon-omon, kemudian gosip, kemudian bohong ya. 3 kata ini menurut saya
harusnya didengar dan diperhatikan oleh JPU dan oleh penyidik Polda Metro Jaya, supaya ya penegakan hukum itu tidak menjadi bahan candaan dan olok-olokan, dan seolah-olah ini menjadi ruang untuk siapapun ya melemahkan proses penegakan hukum dan malah memposisikan di atas hukum, sehingga pernyataan-pernyataannya itu menjadi kontraproduktif. Karena apa? Karena yang diserang itu bukan hanya orang per orang, tetapi institusi. Dan saya selalu katakan, teman-teman, institusi itu punya marwah dan punya ya tentu dignity ya, artinya kehormatan. Dan karena itu kita perlu jaga, kita perlu lindungi ya. Tidak bisa atas nama apapun kemudian kita merendahkan martabat atau marwah institusi termasuk kepolisian dan kejaksaan. Sehingga Pak Jaksa dan Pak Polisi, Anda dengar apa yang disampaikan oleh Roy dan Abdul Ghafur, yang berharap sekali agar Kamis dan Jumat itu suratnya itu memang ada ya, dan mereka terima sebagai bagian dari proses yang normal, wajar menurut mereka, dan itu hak mereka. Okelah, kita fasilitasi, kita sampaikan itu wajar dan itu normal sebagai hak warga negara yang statusnya kebetulan tersangka, tetapi jangan kemudian menjadikan institusi ya jaksa dan polisi itu sebagai bahan candaan dan olok-olokan yang justru ya melemahkan penegakan hukum karena ditempatkan di titik nadir, seolah-olah ada orang yang bisa sesuka hati melontarkan statement-statement yang tidak ya pada tempatnya, dan justru ya karena tidak pada tempatnya, yang ada itu justru adalah cara-cara yang tidak santun, tidak elok, dan penuh dengan apa dendam, fitnah, dan kebencian ya. Jadi saya kok sangat prihatin ya kalau ada orang menjadikan institusi jaksa dan polisi itu sebagai bahan candaan dan olok-olokan ya, dan terus-menerus mengglorifikasi polisi omon-omon, polisi gosip, polisi bohong ya. Pak Polisi, Anda harus perhatikan ini, Pak Jaksa juga demikian. Nah, kemudian pertanyaan yang tadi sempat disampaikan oleh Abdul Ghafur dan Roy Suryo dalam diskusi mereka adalah, apakah memang harus beberapa hari penyampaian tentang surat pemanggilan misalnya untuk menghadap para penyidik atau jaksa ya kepada para tersangka, itu memang harus mengikuti maunya Roy Suryo dan tentu Tifa? Menurut saya tidak ya. Jadi surat kapanpun bisa dilayangkan, dan dalam konteks ini karena memang status tidak ditahan itu adalah status yang penting ya, maka para penyidik dan juga jaksa itu juga berharap proaktifnya dari para tersangka, karena mereka dipercaya tidak akan melarikan diri, atau menghilangkan barang bukti, proaktif, dan juga ya tidak akan ya sekali lagi melarikan diri. Jadi itu semua adalah catatan-catatan yang bisa dipakai alasan oleh para penyidik dan jaksa untuk memaksa mereka datang ya. Jadi tidak ada atas nama apa ya informasi yang berhari-hari harus disampaikan dulu ya, atau 2-3 hari disampaikan dulu. Jadi kapanpun bisa dilayangkan surat itu, dan tertanggal surat itu mereka harus datang ya. Walaupun benar ada kemungkinan keluar kota dan seterusnya, tetapi selama masih di Indonesia karena cegah dan tangkal itu masih juga berlaku, maka menurut saya tidak ada alasan untuk Roy Suryo kabur atau berpergian ke luar negeri, karena selama ini toh wajib lapor setiap minggu itu tetap dilakukan oleh para tersangka. Dan ini menurut saya adalah bagian dari catatan-catatan yang sangat berharga dan membuat kita yakin bahwa penegakan hukum itu tinggal menunggu hari dan jam saja. Jadi kita nggak perlu khawatir ya. Jadi tidak perlu juga memaksa-maksa jaksa atau polisi ya. Biarkan mereka menurut ya waktu yang tepat yang mereka perlukan
ya untuk penegakan hukum ini ya. Jadi kita sudah percaya pernyataan Kombes Iman Imanuddin itu pertaruhannya jabatannya dan nama baik institusi kepolisian, dan ia tidak mungkin bohong ya, tidak mungkin omon-omon, ia tidak mungkin gosip ya. Jadi jawaban Iman Imanuddin menurut saya menepis keraguan kita semua, dan sekaligus pertaruhan jabatan Iman Imanuddin juga adalah cara untuk meyakinkan kita bahwa kepolisian menjawab ya ketegasan dari harapan Roy Suryo bahwa surat itu akan segera Anda terima hari ini atau besok. Demikian catatan saya teman-teman, semoga ada manfaatnya dan salam hormat YouTuber NKRI.